Hai guys, balik lagi di channel Phil Maxwell. Hari ini aku akan menjelaskan gimana caranya nge-solve Rubik 3x3 tutup mata dengan metode Orosco. Jadi buat yang nggak tahu, aku waktu itu sempat pakai M2 Orosco, M2 buat edge dan Orosco buat corner. Sebelum kita mulai belajar tutorialnya, kita cari dulu alasannya. Kenapa kita harus belajar Orosco? Jadi Orosco ini sebenarnya cuma beberapa rumus doang, dan rumusnya juga pendek-pendek. Ada beberapa yang agak sedikit panjang, tapi ya nggak apa. Dan dengan ini kalian akan belajar komutator, dan kalian akan nyicil seberapa kristal gitu. Jadi ya, kalau kalian mau masuk ke kristal, kalian tinggal belajar lagi. Jadi kan kayak gampang gitu kalau mau pindah ke kristal langsung. Apalagi kalian udah pindah buffer juga. Jadi ini buat yang nonton ini aku saranin udah bisa OP atau enggak M2 ya. Jadi biar bisa mengerti banyak istilah-istilah BLD gitu. Mari kita mulai. Jadi Orosco itu ada buat edge sama corner. Kalau kalian nggak mau sampai kristal, tapi ya M2 sama Orosco edge itu nggak beda jauh kecepatannya. M2 sama menurut aku sih sama lah, tapi Orosco tuh dimenang dimana buffernya tuh beda. Dan misalnya kalau kalian tahu rumus kristal buat satu ini, misalnya buat satu case, misalnya kamu dapet case ini, misalnya nih dari V ke A. Kalau di Orosco kita nggak pakai itu. Misalnya kan kalau di M2 paling kalian bisa pakai special trick ini. Misalnya dari B ke R. Berarti B gini dibikin sejajar, terus taruh B-nya paling belakang, terus M prime itu M prime gitu kan, baru U gitu. Nah, tapi kayak lebih dikit kalau di M2 special tricknya. Jadi berarti kalau di Orosco bisa pakai banyak tricks lah. Tricksnya maksudnya kayak kalau kita belajar alt kristal lain, kita bisa pakai karena buffer kita sama. Dan UFR itu buffer paling bagus. Kenapa? Karena di bagian atas layer dan paling depan. Kalau misalnya di belakang, misalnya UB kan kita harus lihat belakangnya ini apa, itu kan bakal makan waktu. Oke. Jadi kita short tutorial aja, nanti baru example solve. Kita mulai. Jadi kalau buat corners Orosco itu sebenarnya misalnya apa ya? Kita lihat. Misalnya ini. Kita pakai buffer UFR ya. Ini kan berarti kan dari G ke D ya kan. GD. Kita execute-nya nggak GD langsung. Kita execute-nya gini. Jadi kita pakai bantuan B. Jadi kita belajar semua alt kristal dari UFR, UBR dan semua. Jadi kayak dari buffer ke B ke A, D, E, F sampai Z, sama sini enggak sampai Z, sampai X. Jadi kalau misalnya GD ini kita gini. Jadi kita GD tapi diselipin 2B di dalam. Jadi kayak GB BD gitu. Jadi kayak buat ini tuh benar-benar cuman alat buat transportasi gitu semacam. Jadi misalnya kalau kita GB berarti ini ada apa, auxnya nanti aku taruh di bawah, terus baru BD. Nah gitu. Dan kalau buat edge itu sama, kita belajar dari Q, karena Q itu bisa banyak, bisa Q maksudnya kayaknya sih paling cepet itu Q. Misalnya kita nih, misalnya FJ, jadi kita FQ QJ. Jadi bisa gini, FQ QJ, Q ke J. Jadi alasan kenapa Orosco bisa lebih bagus daripada OP, corner OP, karena kalau OP itu kan dia kan pakai kayak yang ini kan, atau kalian kalau lebih advance pakai yang kayak ini ya kan.
itu tuh kayak lebih banyak move ya. Sedangkan kalau kayak Orozco itu biasanya mereka tuh pakai yang komutator gitu. Jadi kayak bener-bener cuman pure com namanya. Kalau pure com itu misalnya kayak gini. Ini kan berarti kan cuman insert, interchange, undo insert, undo interchange. Maksudnya kayak nggak ada setupnya, nah gitu. Jadi kalau pakai Orozco itu setupnya dikit, nggak banyak. Jadi dengan Orozco bisa lebih cepat. Dan kalau buat M2 nggak tahu deh, karena kan M2 kan gini lebih cepat. Walaupun ada setup, misalnya setupnya gini, tapi ya bisa lebih cepet dan bisa lebih gampang, dan mungkin kalian akan termotivasi untuk belajar freestyle, ya kan? Nanti kalian bisa podium dan ya Indonesia bisa rame sama yang bisa jago freestyle. Jadi ya langsung aja kita ke example solve. Sebelum kita mulai walkthrough berarti kan apa kayak ya example solve lah. Ada special case. Jadi special case-nya kalau kayak gini, ini kan kayak corner twist kan dari buffer ke sini. Jadi ada dua corner twist yang bisa terjadi, yaitu B, ini kan B ke N atau B ke Q. Kalau misalnya B ke N, misalnya ini B kan, B ke N sini merah sini kayak. Kalau gitu rumusnya itu gini, kayak beginner's method. Gitu. Dan kalau lawannya berarti ini kan B ke Q, karena biru kan Q. B Q. Itu berarti lawannya. Nah, itu. Oke, kita example solve pertama. Kita akan memo corners dulu. Dari G ke B, K ke D, R ke O, baru X. Jadi gap kadang rocks. GB KD ROX. Berarti parity kita ada. Nah, next HX TJ WO BA. Terus ini LKL baru flip. Nah, jadi kita executionnya gimana? Nanti gini, misalnya HX kan, berarti kita ke Q dulu, jadi kayak mampir dulu gitu. Jadi kayak HQ, terus baru QX, terus TJ, berarti TQ dulu, QJ, terus WO berarti WQ, terus baru QO, terus BA berarti BQ dulu. Nah kan kalau QA atau AQ kan berarti kan kayak flip gitu kan. Berarti kalau flip kita pakai rumus flip, nanti ada di description juga, di spreadsheet, nanti aku kasih spreadsheet. Nanti, nah sekarang ini LK berarti LQ dulu, QK, L berarti L terus flip kan. Berarti kita shoot ke mana aja, misalnya ke sini atau sini, bebas. Berarti misalnya LE berarti LQ QE. Nah, baru kita mau paksa ini jangan tukarnya di D, tapi tukarnya di B. Jadi kalau kalian tahu ini tuh sebenarnya cuman U-permnya yang ke kiri bisa tukar. Atau kalau mau pakai caranya Orozco itu DQ baru QB. Tapi biar lebih cepat, mending U-perm yang ini. Yang mana tuh berarti? Yang dari sini ke sini. Nah,
next. Berarti kan B kan. Tapi gini deh, buat ke horoskop. Berarti pokoknya misalnya nih, biar kalau misalnya kalian dapat G, berarti kalian tahu. Jadi GQ. Berarti abis itu QB. Pokoknya intinya kalian execute-nya cuman G, tapi execution-nya GB. Jadi GQ QB gitu. Nah, jadi kan udah tukar gini, UF sama UR, buffer sama B. Sekarang kita langsung ke horoskop. Jadi misalnya GB, berarti GB BB. Jadi GB dulu, habis itu BB. Nah kan kalau BB itu kan cuman kayak dari B ke B, itu kan berarti diam, berarti dia nggak ngapa-ngapain, cuman stay di situ. Berarti udah langsung KD, berarti KB baru BD, terus RO berarti RB, terus BO X. Nah, kalau di sini kalian bisa belajar rumus parity yang dimana dia langsung jadi. Tapi kalau buat horoskop kalian itu ke XB. Nah, baru J-perm. Jadi kalau ini J-perm itu kalau kalian perhatiin itu sebenarnya cuma tukar ini B sama ini. Jadi itu buat rumus parity biasanya. So, itu tentang horoskop. Sekian. Semoga kalian bisa semangat belajar horoskop dan see you in the next video. Bye.